Iya sudah. Ya, ini Badul. Halo Mas, Iya mau cek kanan. ini baru pulang nih. Pulang dari job kamu? Ya pulang dari job. Nah, dapat job padahal hampir tiap hari berarti motonya. Apa? Hampir tiap hari berarti motonya. Hampir tiap hari. Biasa, job kampung-kampungan. Lagi kawin. Bagus-bagus juga lihat di anunya di IG-nya ya, hasilnya. Alhamdulillah, tapi masih belajar. Ya Mas, tetap harus belajar lah. Masih banyak lagi fitur-fitur yang bagus. Saya sih sukanya APS-C kan. APS-C itu bisa kalau bisa maksimalnya hasilnya oke. Udah berapa tahun Mas pakai 6D-nya? 600D, 600D, 6D. Ya 600D. 6 tahun lah. Oh, 6 tahun. Berarti udah piknet juga layarnya. Apa? Udah ganti sekali. Udah. Udah ganti sekali. Biasanya Tapi kalau APS-C sih, kalau untuk APS-C dari mau seri apa sih APS-C itu udah di luar udah di luar otak lah itu. udah hafal semua settingannya ya Mas. Horas Udah, mau buat kayak mana aja bisa. Mau di derek kemana turnya tuh bisa. Yang penting basicnya ya, basic awalnya ya kita ngambilnya. Itu aja. tiga exposure juga. Settingan Nah, dalamnya ada juga basicnya aja. sih. Basic awalnya aja. Tapi kalau mau maksimalnya sih kalau pakai 600D ini maunya kita lensa fix lah. Kalau mau hasilnya lebih bagus gitu, lebih tajam. Kalau lens sakit kurang juga berarti Mas. Kalau lensa kit Mas ada vokalennya Mas, ada vokalennya. 3,5 ya kitnya tuh. Ya, kitnya baru bagus hasilnya gitu. Kalau kita pakai ke 18, kalau untuk foto momon ya bisa sih. Cuman kan tau lah kalau ABS-C ini kan dinamik ranknya agak gimana gitu kan. Kecil ya. Fitur stylenya Tapi sendiri tadi pakai standar ya Mas. apa? Fitur stylenya pakai standar ya tadi. Kalau saya picture style-nya selalu pakai potret Mas. Potret tergantung cuaca yang kayak mana gitu. Kalau picture style itu kan setiap picture style itu kan dari standar, netral, potret itu kan berbeda-beda tuh karakter tuh Mas. Oh iya, masing-masing karakternya beda. Itu masing-masing karakter. Memang sih kita lihat di preview kamera tuh hasilnya lebih kurang sedikit aja. Pas kita nanti proses editingnya preset itu pasti akan beda. Oh, Pasti di lari. presetnya baru nampak ya. Baru kelihatan. Jadi jangan ketipu gitu. Kalau untuk foto close up-nya kita harus pakai gimana? Kalau kecuali untuk outdoor gitu kan. Kalau kita untuk outdoor itu bagusnya sih menurut saya itu pakai netral atau fat full. Yang lebih bagus sih fat full. Berarti kalau dalam ruangan gimana Mas? Apa? Kalau settingannya dalam ruangan? Kalau setting dalam ruangan rata-rata saya pakai potret. Potret, kalau picture style-nya itu diminuskan lah, dia kontrasnya tuh diminuskan 3. Berarti AWB-nya dia AWB aja pakai. auto aja ya. Karena AWB-nya auto aja nggak masalah. Kita mau pakai raw boom bagus, mau pakai JPEG pun bagus. Tergantung sih, saya tuh kalau ada yang mau sih, kalau misalnya ada yang minat dengan settingan, dengan presetnya saya kasih aja. Banyak sih teman-teman yang di grup minta preset settingan ya saya kasih. Hampir semua sih, ada banyak komentarnya tuh. Banyak, Saya lihat di banyak Facebook.
Itu banyak sih yang sudah saya bagi-bagikan presetnya, saya bagikan settingannya. Ya, orang banyak yang nanya kan berapa mas? Enggak lah, aku bilang kita sama penghobi, nggak perlu lah, ambil aja lah, aku bilang. Rezeki masing-masing. Tergantung beda, mau gitu. karakter fotonya kayak mana, agak lebih ke kontras ke tone-nya atau lebih ke soft ke tone-nya, tergantung lah di mau kayak mana. Genre-genre foto yang kayak mana yang disuka. Kalau masnya sendiri masih paketan atau sudah rollan nih mas? Sudah paketan mas. Alhamdulillah. Pernah, berarti udah pernah ganti kamera nih atau masih pakai 6D? 600D. Saya sih kamera full frame punya, Nikon punya, Canon punya, Fuji punya, Sony punya. Cuman saya sih lebih suka pakainya 600D aja gitu. Saya tahu kan, karena fotografer pemula ini kalau kita nerangkan hasil foto yang pakai full frame bagus, udah biasa. Karena Iya, pakai kalau full frame, ya kan, udah bagus. Kalau full frame itu bagus ya, hasilnya memang udah bagus, ya. Memang kayak gitu. Coba dimaksimalkan, kamera jadul tapi hasilnya bagus. Nah, itu kan bisa dipertanyakan. Iya betul. Itu sangat Kan dipertanyakan. nggak semuanya fotografer itu mampu beli gear-gear yang bagus ya. Kalau fotografer yang rorolan yang di kampung-kampung ya kan pakai apa adanya ya. Kayak mana kita harus maksimalkan hasil seperti setidaknya menyamai lah seperti kualitas fotografer yang profesional gitu. Setidaknya menyamai. Tapi kan masih bisa karena gini, kamera tuh hanya sebuah alat loh. Jangan tergantung dari kamera. Kalau ketajaman itu memang sih dari resolusi atau sensornya itu ngaruh memang. Tapi setidaknya kan proses editing kan ada. Iya betul. Kamera apapun mas pakai, mau full frame mau apa, tetap di preset juga ya kan. Iya betul. Kalau Fuji bisa mas nggak pakai preset. Ya kan, tetap juga kan. Nggak mungkin langsung motret langsung cetak, langsung motret langsung cetak, langsung motret langsung jadi, nggak ada. Saya belum pernah ketemu gitu. Tetap juga mau diatur tone-nya, mau dinaikin si warna tone kulitnya gitu, dimasking dulu kulitnya. Kalau preset saya sih nggak perlu dimasking lagi. Kalau settingan picture style saya, Anchor nggak perlu lagi, langsung jadi dia. Kapan nanti mas, kalau mas mau lihat pas saya ngedit, nah mas lihat hasil flatnya saya tuh gimana, hasil mentahan saya dengan preset saya langsung jadinya gimana. Siap. Lab lagi berarti masnya malam nih. Malam ini kalau mas mau live ya bisa, kita langsung pas aku ngedit mas bisa lihat gitu kan. Jadi nggak ada yang otak-atik, jadi mas bisa lihat itu file itu memang 600D. Banyak kan ada yang komen tuh file, yang ada yang komen dia bilang ini bukan kamera, kopinya mana gitu atau detailnya mana kan. Saya kirimin, ada kan di komen tuh kan. Iya ada. Saya kirimin, dia nggak percaya loh, dia bilang nggak percaya. Saya kirimin, saya WA, saya kasih dia. Jadi saya bilang, masnya mengenali kamera dari tahun berapa? Bilang. Mas tentang estetika kamera ngerti nggak? Tahu nggak? Kamera itu hanya sebuah alat loh. Cuman yang berimajinasi itu kita. Gimana cara mendereknya gitu. Cara menderek kamera itu hasil maksimal yang bagus, yang kita pasti butuh pencahayaan yang bagus kan? Iya betul. Jadi kalau misalnya kita pakai APS-C dengan minim cahaya, nggak bisa terlalu tinggi ISO-nya, noise. Jadi kita butuh lighting banyak. Saya tuh butuh lighting cuma 2 aja kok, kiri kanan flash, pakai trigger udah. Yang penting hasilnya rata udah. Untuk mentahannya itu biasanya under atau over mas? Dia atau normal? Netral, normal saya mas. Normal ya. Normal. Karena settingan saya gitu. Kalau misalnya full frame, mas harus under. Iya betul. Makanya kalau full frame nggak boleh, kalau APS-C nggak boleh under, karena nanti timbul noise-nya, noise reduction warnanya keluar. Oh itu ya betul. Belum pernah ngedit APS-C lagi soalnya. Jadi, mas pakai apa? Pakai full frame. 6D, 60D sama 7. Saya tuh banyak sih teman-teman kan yang di grup juga
yang punya minta itu banyak di WA saya tuh yang saya berikan settingan, saya berikan hasil dari saya tuh yang potretan saya kasih sama dia itu. Settingan kamera saya tuh saya kasih ini semua. Nggak ada namanya tertutup, terbuka semua saya. Sama yang penting inginnya sama-sama kita mau belajar. Saya tuh bisa pun saya belajar juga. Masih siang nggak di sama Mas minat terang hari ini? Hah? Masih siang nggak daerah Masnya? Apa? Masih siang atau masih sore? Kalau di tempat saya udah malam. Masih sore sini, Mas. Masnya daerah mana berarti? Jadi masih sore. Saya di Batam, Mas. Oh, di Batam. Tapi kepulauannya. Kepulauan Batamnya di atau di Kepri-nya? Bukan. Di Kepri-nya, Kepri. Di Kepri ya. Bagusnya di lab di YouTube ya mantapnya ya. Iya, Biar mantap. banyak edukasi kan pemula ya kan. Memang sih saya tuh Cuman YouTube saya baru 2.700 subscribernya. YouTube Masnya udah berapa? apa? YouTube Masnya udah berapa subscribernya? YouTube. Iya. Saya sih YouTube-nya nggak di situ, Mas. YouTube saya beda konten. Oh, mengkirain fotografi juga main di YouTube. Ya saya nggak main di fotografinya. Tapi nanti bakal saya buat sih buat proses editingnya gimana kan. Buat preset. Terus apa lagi ya? Banyak jobnya, Mas. Alhamdulillah tiap bulan ada aja, Mas. Oke. Bisa aja buat cicilan kamera. Sekarang kira apa pakai, Mas? Apanya, Mas? Gearnya? Mas? Ini ada pertanyaan. Kukira cewek aja bisa curhat jelas ya. Ternyata dia juga. Ini nggak curhat sih. Yang mau bergabung oke, masuk. Iya, silahkan. Belum ada yang memberikan pertanyaan lagi, Mas. Kalau mau pertanyaan tentang APSC, oke, sila masuk. Mau hasilnya gimana? Kalau dibuat APSC ini di outdoor berarti hampir sama ya, Mas, sama full frame hasilnya. Kalau di posisi terang. Sama, bisa sama. Bisa sama. Berarti kalau di tempat malam aja ya kalanya yang minim cahaya. Kalanya di situ aja, Mas. Kalanya di situ. Kita bisa sih maksimalkan, tapi kita butuh lighting yang banyak gitu. Karena kan APS-C minim cahayanya kan, karena sensornya kecil kan. Kalau 3 berarti kemungkinan bisa ya, Mas, menyaingi full frame. Kalau pencahayaannya 3 plus yang menggunakan. Oh, bisa. Kiri Itu kanan banyak yang komen di grup itu, rata-rata semua mengatakan, semua bilang itu pakai full frame. Aku bilang nggak APS-C kok. Kalau kamu aku bilang motret, kalau Anda motret pakai full frame hasilnya bagus, ya udah wajar karena kameranya bagus. Tapi belum tentu jokinya yang bagus. Betul. Tapi kalau menggunakan APS-C, kita tahu kelemahan APS-C itu kita tahu. Ya kan? Kita ngerti APS-C itu kelemahannya di mana. Tapi nggak mungkin kelemahannya kita pergunakan kelemahannya. Pasti kita akan menambah di kelemahannya itu. Dari pencahayaan aja gitu. Kelemahan kan di pencahayaan. Berarti dari kelebihan full frame berarti apa aja, Mas? APS-C, sorry. Kelebihannya? Iya, ketimbang full frame. Kelebihannya APS-C ini baterainya aja sih. Baterainya lebih awet berarti. Nah, lebih awet baterainya. Tapi kalau kita mau bereksperimen, tapi kalau APS-C itu kalau mau sedap pakai aja RAW enak juga. Kalau pakai di RAW enak juga.
Tapi kalau saya sih jarang sih pakai RAW. Pakai JPEG. Pakai JPEG aja. Modenya JPEG aja. modenya potret ya. Yang penting kalau di APS-C ini kita pintar main kontrasnya aja. Kontras di picture style-nya itu. Asal diturunkan 3 ya, Mas? Ya, bisa mentok habis, bisa turun habis. Biar kelihatan dapat semua cahaya itu rata gitu, nggak terlalu shadow-nya terlalu keras gitu, lembut. Pas begitu kita proses editing nanti kontrasnya dinaikin aja di Lightroom atau Photoshop kan. Oh iya betul. Jadi bisa mengikuti sesuai selera Kalau di nanti. APS-C ini biar kurang, jangan berlebih. Biar kurang, maksudnya biar kurang gitu. Kalau terlalu berlebih, ini nanti terlalu under, terlalu kental warnanya. Nanti ada nggak saya kirim foto warna baju putih itu masih 600D. Ada lagi banyak lagi saya belum kirim. Nanti lah saya kirim. Kalau Mas mau lihat ya kan. Ini kan biasanya baju putih nih Mas, ada kendala biasanya kan baju putih kalau dipakai flash nih lebih terang, warnanya kayak seperti terbakar. Warna Kayak silau gitu. Iya betul. Itu gimana ngakalinnya Mas? Itu ISO-nya nggak boleh tinggi. Karena itu sensitivitas cahayanya terlalu tinggi ISO-nya. ISO-nya mentok aja kalau saya di 200 F-nya dipertahankan karena gini, kedalaman F itu kedalaman warna ya. Kontrasnya yang penting. Bacaan shutter speed itu kalau kita tinggikan gelap. Ya kan? Iya betul. Kalau di F itu kalau kita besarkan, kalau kita tinggikan angkanya gelap. Tajam ya kan? Iya betul saya. Kalau semakin Tapi kecil bukan hanya ketajaman loh, bukan hanya ketajaman, tapi kedalaman warna gitu, kekentalan warna kalau F itu. Semakin tinggi F-nya semakin kental warnanya berarti Mas. Semakin kental warnanya. Semakin rendah F-nya semakin tipis warnanya. Macam perbedaan dari 6D dengan 600D. Full frame-nya dengan APS-C. Kalau 6D itu warnanya agak lebih tipis gitu. Iya betul. Nggak ngejreng warnanya, terang. Jadi gini saya tuh pernah pakai. Jadi saya tuh samakan settingan dasarnya 6D sama 600D karena itu sama-sama seri 6 ya. Iya. Jadi saya cari settingan di picture style tuh standarnya 6D nggak diapa-apain nih, tetap mentok dengan settingan pabrik, settingan awalnya. Jadi saya samakan, saya cari picture style-nya guys ya, tetap juga turun ya. Turun 3 baru bisa sama warnanya. Dari APS-C tadi. Ya, turun 3 baru samanya warnanya bisa sama dengan full frame. Warnanya ya sih bukan dynamic range-nya ya, warnanya. Berarti saturasinya turunin Mas atau kontrasnya? Saturasinya diturunin Mas. Saturasi sama kontras. Saturasinya diturunin sama kontras. Nah, itu baru bisa menyamai standarnya yang 6D. Sama warnanya, kalau kita capture pakai sama-sama lensa fix, itu sama. Hasilnya sama, cuma perbedaannya ini full frame, ini enggak. Oh iya. Tapi kalau saya sih pakainya kalau full frame. Kalau full frame pakai 50, saya yang APS-C saya pakai 35. Iya betul, jadi sama dynamic range-nya. Nah, saya pakai 35. Jadi enggak APS-C kecuali saya pakai close up. Saya mau dapat detail gitu. Kamera sih kalau lensa sih saya nggak pernah pakai yang lensa. Saya punya lensa Sigma ada. Saya punya juga lensa STM yang biasa, tapi saya gunakan sering yang biasa aja. Menurut saya itu sama aja. Kekurangannya cuman ketajamannya. Tapi kalau sudah benar fokusnya ya sama aja. Ya? Oh. Sama aja. Kira hampir beda ketajamannya kalau perbedaannya cuma hanya di coating Mas. Perbedaannya cuma hanya di coating. Setiap lensa itu beda-beda coating. Nah, video coating lensa. Nah, perbedaannya coating lensa. Kalau kita pakai Sigma itu kan agak kuning-kuningan dia kan. Oh iya. Warnanya. Betul. Nah, karena coatingnya Mas, coatingnya.
Apalagi kalau pakai sam yang warna kuningnya lebih kental. Nah, kita kan bisa nyamai pakai filter. Tapi saya nggak pernah pakai filter ya, saya biasa aja. Motretnya pakai biasa aja. Saya motret itu biasa aja. Berarti ketajaman Sigma sama STM tuh bisa disamakan di Electrum nantinya, Mas? Bisa. Bisa kita lihat aja hasil-hasilku tuh. Semuanya tajam. Ada lagi. Hasilnya banyak sih yang bilang kamu pakai apa, pakai lens apa. Cuman kalau ketajaman tuh bisa, apalagi kita pakai manual. Cuman kecepatan aja. Kalah sistem kecepatan. Ah, tuh Mas. Kalau dia bilang kamera mahal sama lens sama gear murah sama gear mahal, apa kecepatannya? Ya, kecepatan fokusnya lah beda. Itu kecepatan Tapi kadang fokus. kamera juga beda ya, Pak, warnanya, Mas. Antara kamera mahal sama kamera murah. Cuma menang gengsi aja. Menang gengsi aja, Mas. Sekarang gini aja lah, Mas ya. Sekarang aku kasih pertanyaan sama Mas. Mas pilih gear atau skill? Milih skill lah daripada gear. Tapi kalau bisa tidak tim keduanya, Mas. Pasti Mas milihnya skill kan? Iya, betul. Nah, jadi jangan pernah mengutamakan gear dengan skill. Jangan pernah aku milih gear. Karena skill itu bisa nyusul. Mas punya gear bagus, tak bisa digunakan, percuma, Mas. Barat inilah, Pak. Mas pakai 6D, saya pakai 600D. Hasilnya sama. Yang bermasalah kameranya atau orangnya, jokinya. Di jokinya berarti kalau hampir sama masalahnya. Kamera itu cuma hanya alat kok. Yang ditingkatkan tuh skill. Betul, skill harus utama. Skill harus utama. Yang ditingkatkan itu aja, skill yang paling utama. Kalau saya sih, menurut saya sih skill. Kalau gear itu kalau kita mampu. Kalau kita sudah mampu, kita sering derek yang besar, ya kita pun harus memberikan sesuatu yang bagus sama klien kita gitu kan. Kita harus pakai gear yang bagus. Tapi kalau misalnya kita ngejob yang cuma hanya job receh-recehan ya, kalau pakai gear bagus ya. Hasilnya dicetak cuma 4R, ya untuk apa juga. Percuma. Ini Mas, ya? pertanyaan terakhir, mungkin sebagai penutup. Nah, untuk bagaimana pendapat Mas kalau orang yang biasanya cuma pakai RAW, itu kan tidak susah lagi buat setting kamera. Nah, itu bagaimana pendapatnya Mas, bisa diakhirin di editing? Apakah itu mempermudah pekerjaan atau agak mempersulit jadinya? Kalau satu ya, kalau pakai RAW itu dia nggak perlu ngedit gambar, nggak perlu lagi dia tuh cari-cari settingan. Ya, si capture ya, yang penting cahaya rata, terang, udah Jadi proses editingnya tuh nanti di Lightroom atau Photoshop gitu. Dia nggak mau sibuk, nanti pas di luar ya gelap, setting lagi detail filenya, setting lagi wet balance-nya. Itu aja kemudian RAW itu. Cuman RAW itu kedalaman warnanya lebih bagus berarti warnanya. Kalau sudah menggunakan RAW itu dia ngambil momen. Dia nggak mikir-mikir lagi untuk settingan. Menurut saya sih, ada sebagian yang bagus ambil RAW, dan ada sebagian enggak. Menurut saya, kalau misalnya footage-nya memorinya besar ya nggak apa-apa, ambil aja RAW. Kalau misalnya dia punya PC-nya mendukung, bisa nampung banyak file, ya nggak apa-apa. Iya, Bagus. emang RAW soalnya hampir lebih besar, sama seperti file saya yang di A7, itu file RAW-nya hampir 80 MB. Iya, itulah aku bilang, tergantungnya orang yang pakai RAW itu, dia nggak terlalu banyak berimajinasi, nggak terlalu banyak eksperimen. Dia mau untuk asal motret, tetap dia nggak perlu punya settingan lagi, settingan ini, nggak mau ngatur white balance, dia pakai mentok aja, dia pakai 1,4, santernya ya cuma naik terang naik turun aja. Kalau bila perlu ISO-nya dia buat otomatis saja. Iya. Lebih simpel lagi jadinya ya, Mas. Lebih simpel jadi buat ya, kalau ngambil RAW itu nggak perlu lagi kalau ngatur AWB-nya pakai AWB aja. Udah, cuma ngatur keterangan aja di metringnya itu. Udah, tinggal potret-potret aja.
Kalau menurut saya sih, kalau misalnya besar, dia punya besar, memorinya besar, storage-nya besar, untuk penyimpanan komputer yang mendukung, ya nggak masalah, bagusnya RAW. Tapi menurut saya sih, ada sebagian bagusnya RAW, ada sebagian enggak. Berarti ada kekurangan RAW ini selain memori yang besar, apalagi Mas? Aplikasi namanya aplikasi RAW. Bukan RAW. Kita tuh kalau buka di PC itu kita harus nginstal lagi aplikasi kan, biar bisa baca RAW itu, ya kan? Kita harus buka lagi. Kalau di Lightroom rata-rata bisa buka semua. Tapi kan kalau kita nggak buka di Lightroom, itu kan paketnya pakai apa? Kalau Itu Lightroom kan paketnya itu biasanya bukanya dia di Lightroom, nggak bisa buka di PC, langsung ditampil di desktopnya nggak bisa. ya betul. Warnanya kadang ada yang bisa, ada yang tidak. Cuman kalau bisa pun warnanya agak kurang agak kusam seperti itu. Nggak kurang nanti lah Mas ya. Nanti pas saya nanti perbedakan antara RAW sama JPEG. Ya. Ya. Berarti ini kita Kita bisa lanjut lihat. malam ya, Mas? Ini file RAW, ini storage JPEG. Kita bisa bedakan nanti. Yang mana enaknya. Kalau menurut orang yang sering ngeditnya pakai RAW, saya ngeditnya pakai JPEG, bagi saya itu sama aja RAW dengan JPEG. Berarti Bagi saya. tergantung yang bisa main warna ya, Mas, lebih tepatnya ya. Nah, lebih RAW itu lebih banyak informasi warna dia. Tapi kalau JPEG itu kita nggak, kalau kita untuk cetak kita sesuai dengan warna yang kita inginkan, sudah dapat warna yang kita tepatkan, ya tinggal kita naikin sudah dapat tepat, ya nggak perlu lagi pakai RAW. Kalau saya sih gitu, rata-rata saya tuh JPEG semua, tapi hasilnya bisa saya buat hasilnya seperti orang edit pakai RAW. Berarti presetnya agak ngaruh juga berarti nih, Mas, untuk RAW sama JPEG. Jauh, pasti ngaruh Mas. Preset RAW sama JPEG beda Mas. Beda. Kalau preset RAW, kalau kita buka di Lightroom atau di Photoshop gitu filter RAW-nya, nggak nampil kalau filter RAW, kalau preset RAW itu nggak nampil. Oh iya, betul. Dia nampil cuman preset JPEG, ya JPEG aja gitu. Dia nampil itu aja. Ya. Jam berapa nanti mau live Mas? Nunggu Mas editing atau tengah malam kan biasanya fotografer kan editingnya tengah malam. Saya editingnya sekitar jam 9 Mas. Jadi Mas bisa 9. lihat. Ini sekarang jam berapa, Mas? Sini jam 6. Oh ya. Siap-siap, nanti gampang. Jam 9 nanti Mas bisa kan, nanti saya ada hidupkan. Nanti kan Mas bisa lihat, kita sering-sharing lah. Sering-sharing. Ya. Saya pun ada punya kekurangan juga ya kan. Saling berbagi. Saling. Ini para penonton belum ada yang komentar. Mungkin masih belum memberikan pertanyaan. Jadi nanti kita lanjut malam ya, Mas. Oke Mas, yuk. Nah, terima kasih. Yuk.